Perkenalkan, nama saya Habil Alfarizi dengan NIM 28025 14662. Saya sedang dengan Kak siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Daniel Arus Junior. Saya merupakan mahasiswa semester 5 yang sekarang belajar di Binus University. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk menanyakan satu pertanyaan? Boleh? Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang bertoleransi di dunia nyata, tetapi di media sosial malah kebalikannya? Oke, baik. Jadi ini membahas soal sikap toleransi di dunia nyata, tetapi intoleran dalam dunia virtual ya. Oke, jadi pendapat saya soal hal tersebut yaitu merupakan orang-orang itu berlindung di balik kata anonimitas, di mana orang-orang itu saling tidak tahu identitas dari sesama, sehingga ia berani untuk mengeluarkan umpatan-umpatan yang telah ia simpan dan tidak bisa ia keluarkan pada saat bersosial di dunia nyata. Nah, hal-hal tersebutnya, hal-hal seperti ini itu dapat ditemukan di kalangan mana saja, bisa orang tua, bisa anak-anak yang menyimpan mungkin rasa kebencian atau dendam pada etnis atau agama tertentu yang dia memiliki dendam dan menyimpannya, sehingga pada saat ia berada dalam status anonim di sosial media, dia berani untuk mengeluarkan hal tersebut. Nah, menurut saya sikap anonimitas ini merupakan suatu hal yang bahaya, karena di saat dia mengeluarkan hal-hal buruk ya, seperti rasis gitu, toleran di dunia virtual, kadang-kadang orang itu bisa bertindak di luar dari pikiran mereka. Dan di saat mereka tahu orang ini tidak memiliki identitas atau bagaimanapun itu, ia akan berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin lebih berbahaya. Maka itu sikap intoleran itu memang tidak baik, tapi jangan melakukan itu hanya karena dapat berlindung di balik status anonimitas. Oke. Menurut saya, balik lagi ke pertanyaan ya, menurut saya sikap seperti itu merupakan mereka cuma berani mengeluarkan itu pada saat mereka tidak bertatap muka. Itu saja dari saya dan Arif Junior. Terima kasih Kak Daniel atas Sama-sama. wawancaranya. Oke. Boleh perkenalan dirinya? Halo, saya Fadri. Jadi gimana nih? Jadi sebelumnya saya mau nanya Mas tentang masalah toleransi yang ada di dalam sosial media atau di sekitarnya lah intinya. Jadi nggak usah basa-basi, langsung nanya aja ya Mas ya. Jadi ada satu pertanyaan Boleh, nih. boleh. Pertanyaannya, sikap apa yang Masnya ambil jika ada orang yang menolak toleransi di sosial media? Menolak toleransi di sosial media ya, Mas ya? Oke. Kalau dari saya nih, opini saya, yang pertama bersikap tenang dulu, yang nggak terpancing emosi. Kan kita bisa lihat dulu nih, dia menolak toleransinya karena apa. Tuh. Yang kedua, kita coba memberikan edukasi dengan bahasa yang santun. Jadi kayak, oh nih, lu salah, lu nggak berani toleransi, lu salah nih, gini. Kita bahasa yang santai aja. Ngomong baik-baik. Yang ketiga tuh kita menghargai perbedaan pendapat. Ini nih penting banget nih, kita sebagai warga Indonesia, kita harus menghargai dong pendapat orang lain. Kalau dia Benar-benar. emang nggak bisa, dia menolak toleransi digital ya, ya udah itu hak dia gitu loh. Terus yang terakhir nih Mas Fadel, yang terakhir tuh kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Misalnya kita nyari berita-berita yang real atau enggak, yang ya pokoknya yang nggak nyebarin hoax lah. Gitu sih menurut saya, Fadel. Oke, terima kasih Mas Fadri. Oke, menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama saat ini? Menurut saya, kurangnya saling memahami atau yang sering diperparah oleh isu agama yang dipolitisasi dan informasi menyesatkan, sehingga orang mudah berprasangka, merasa paling benar, dan akhirnya sulit menghargai perbedaan. Padahal, konflik yang muncul biasanya lebih karena cara manusia bersikap, bukan karena ajaran agamanya. Mungkin itu saja jawabannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya.
Perkenalkan, nama saya Najwa Dina Sofi dengan NIM 802520791. Saat ini saya sedang bersama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Diva Deliza Fitri. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi D4 Kosmetika dan Perawatan Kecantikan. Oke, kakak Diva. Sini saya ingin menanyakan satu pertanyaan buat kakak Diva. Menurut kakak Diva, contoh sikap dasar dalam toleransi antar umat beragama itu seperti apa sih? Menurut saya, sikap dasar dalam toleransi umat beragama itu tercermin pada kemampuan seseorang untuk menghormati dan menerima perbedaan keyakinan tanpa sikap diskriminatif atau prasangka, dengan tetap berpegang pada ajaran agamanya sendiri. Contohnya itu tidak mencela atau merendahkan ajaran dan simbol agama lain, lalu memberi ruang bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman, serta bersikap terbuka dalam kerjasama sosial seperti gotong royong dan kegiatan kemanusiaan lintas agama. Sikap ini bisa juga selaras dengan prinsip pluralisme dan keadilan sosial yang bisa mendapatkan keberagaman sebagai realitas sosial yang bisa dikelola secara etis dan rasional agar bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Oke, terima kasih jawabannya Kak Diva. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Amanda Resya Saleh dengan NIM 28025 Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu namanya siapa? Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Sharon Carlena. Oke, di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah toleransi harus tetap dijaga meskipun kita merasa keyakinan kita paling benar? Oke, aku izin jawab pertanyaannya ya. Jadi, toleransi itu tetap perlu dijaga meskipun kita merasa keyakinan kita itu paling benar. Merasa yakin dengan kepercayaan sendiri itu sangat wajar. Tapi toleransi itu bukan soal menyamakan semua keyakinan atau menganggap semuanya benar. Toleransi itu tentang menghargai orang lain sebagai sesama manusia, meskipun kita berbeda pandangan. Setiap orang itu punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Kalau kita atau semua orang memaksakan kebenaran itu tanpa toleransi, yang muncul justru adalah konflik dan perpecahan. Dengan toleransi ini, kita bisa tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa merendahkan atau menyakiti orang lain. Sekian untuk jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dan sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih. Strategi apa yang dapat memperkuat toleransi antar umat beragama melalui media digital menurut Anda? Oke, kalau menurut saya pribadi ada beberapa banyak strategi ya, banyak sekali. Yang pertama itu kita bisa edukasi digital, yaitu ya kayak kita buat video pendek, habis itu podcast antar tokoh beragama. Contoh kayak kemarin Habib Jafar sama Biksu Buddha sama pastor-pastor gitu. Nah, habis itu yang kedua itu kita bisa buat dialog lintas agama gitu di platform online. Itu kayak webinar, habis itu live, habis itu buat konten YouTube tuh bisa juga, bisa banget. Habis itu kita juga bisa buat edukasi literasi tuh. Bisa. Nah, yang paling penting tuh kita juga bisa menggayat ke influencer kayak ya yang tadi saya bilang ya kayak Habib Jafar sama pastor yang di podcastnya itu gitu. Itu sih banyak banget cara-caranya.